Halo, saya Dr. Silvi. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat sering terjadi, tapi jarang dibicarakan secara jujur, yaitu stres dan burnout, dan bagaimana keduanya bisa mematikan gairah seksual, bahkan pada hubungan yang sebenarnya masih saling mencintai. Banyak pasangan datang dengan kalimat yang sama. Dok, kami baik-baik saja, tapi entah kenapa rasanya tidak ingin berhubungan. Padahal masalahnya bukan pada cinta, bukan pada fisik, melainkan pada kelelahan emosi yang tidak disadari. Apa itu stres dan burnout dalam konteks hubungan? Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan, sedangkan burnout adalah kondisi kelelahan mental dan emosional yang berkepanjangan. Dalam hubungan, burnout bisa muncul dari tekanan kerja, tuntutan ekonomi, konflik rumah tangga yang tidak selesai, kurang waktu untuk diri sendiri, peran yang terasa tidak seimbang. Yang perlu dipahami adalah ini. Otak yang lelah tidak akan tertarik pada keintiman. Tubuh bisa hadir, tapi pikiran sudah habis energi. Mengapa stres bisa menurunkan gairah seksual? Secara medis, saat stres kronis, tubuh memproduksi kortisol berlebihan. Kortisol tinggi akan menekan hormon libido, mengganggu aliran darah ke organ intim, membuat tubuh berada di mode bertahan hidup. Itulah sebabnya keinginan menurun, rangsangan lebih lama muncul, sentuhan terasa biasa saja, bahkan muncul penolakan tanpa sadar. Ini bukan karena tidak cinta, tapi karena emosi sudah terlalu penuh. Tanda hubungan mengalami burnout emosional. Beberapa tanda yang sering saya temui, lebih sering lelah daripada ingin dekat. Sentuhan terasa kewajiban, mudah tersinggung saat pasangan mendekat. Hubungan terasa seperti tugas, bukan koneksi. Seks terjadi, tapi tanpa keterhubungan emosional. Banyak pasangan merasa bersalah, padahal yang mereka alami adalah burnout relasional, bukan kegagalan cinta. Kesalahan umum yang justru memperparah keadaan. Saat gairah menurun, seringkali yang terjadi adalah memaksa diri berhubungan, menyalahkan pasangan, membandingkan dengan masa lalu, menghindari topik karena takut konflik. Padahal tekanan tambahan justru membuat otak semakin menutup diri. Ingat ini baik-baik, gairah seksual tidak bisa dipaksa, tapi bisa dipulihkan. 5 cara mengelola emosi agar gairah kembali alami. 1. Pisahkan lelah dan tidak cinta. Tidak ingin berhubungan bukan berarti tidak mencintai. Validasi emosi diri sendiri dan pasangan. 2. Jadwalkan istirahat emosi bukan hanya tidur. Bukan hanya tubuh yang lelah, pikiran juga butuh jeda dari peran dan tuntutan. 3. Bangun kembali keintiman tanpa seks. Pelukan, ngobrol tanpa solusi, duduk berdua tanpa gadget. Ini memulihkan rasa aman emosional. 4. Gunakan bahasa perasaan bukan tuntutan. Ubah, kamu sudah tidak peduli. Menjadi, aku sedang lelah dan rindu kedekatan. Bahasa aman membuka koneksi. 5. Kembalikan rasa dipilih, bukan dituntut. Gairah muncul saat seseorang merasa diinginkan, bukan saat merasa harus memenuhi kewajiban. Peran pasangan dalam pemulihan gairah. Pemulihan gairah adalah kerja tim. Yang dibutuhkan bukan teknik baru, melainkan rasa aman, pengertian, dan kesabaran. Hubungan yang sehat bukan yang selalu bergairah, tetapi yang mampu melewati fase menurun tanpa saling menyakiti. Stres dan burnout bukan musuh hubungan, tapi sinyal bahwa tubuh dan emosi Anda butuh perhatian. Gairah seksual akan kembali saat emosi terasa aman, dihargai, dan tidak dipaksa. Hubungan yang dewasa bukan tentang seberapa sering, melainkan seberapa sadar kita merawat satu sama lain. Saya Dr. Silvi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga emosi Anda, karena di sanalah keintiman bermula.